Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bi ni'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Hadratil mukarramin, para sepuh, para binispuh, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah bi qadarillah kita dipertemukan di rumah Allah ini, dan pada malam hari ini adalah pertemuan yang awal setelah libur Syawal, dan sebelumnya saya mohon maaf atas kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak, dan mohon maaf pula selama ini tentu belum bisa memberikan sesuatu yang memuaskan terkait taklim yang ada. Namun bismillah, dengan kemampuan dan keterbatasan yang ada pada kita bersama, semoga Allah Ta'ala memberikan taufik, hidayah dan ma'unahnya sehingga kita bisa menjalankan kebenaran syariatnya. Salawat, salam dan berkah semoga Allah Ta'ala limpahkan pada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imamil muttaqin, imamil mujahidin, imamil anbiya wal mursalin. Jamaah ingkang pinulya, insyaallah sami sehat. Alhamdulillah niku penting dan nikmat yang disepelekaken niku nikmat sehat lan nikmat sempat. Jadi kesempatan dan kesehatan itu terkadang nikmat yang disepelekaken, karena sehat bertahun-tahun, waktu luang pun bertahun-tahun. Padahal itu bagi yang sedang sakit tentu sehat menjadi hal yang sangat berharga. Bagi yang sedang sangat sibuk, sempat juga waktu yang sesuatu yang berharga. Dan di tengah kesibukan, kesempatan, dan di tengah kesehatan yang kita ada ini, semoga yang kita lakukan menjadi bagian yang menurut Allah Ta'ala menjadi bagian syukur kepada nikmatnya, yakni menggunakan waktu dan keadaan dalam hal atau dalam perkara-perkara yang mendapatkan ridho dan bimbingan dari Allah Ta'ala. Jamaah yang pinulya, menjadi kebiasaan yang ada di negeri kita, nek bar Ramadan, Syawal, sholat Id itu mengadakan acara halal bil halal atau halal bil halal. Kemudian terbiasa pula saling berkunjung, mendatangi rumah sanak, kadang orang tua atau yang lain-lain, saling bermaafan. Niki kita lihat, kita amalkan dari kecil. Tetapi sebetulnya berkenaan dengan halal bihalal yang ada di berbagai tempat, teng kantor, teng instansi, atau di beberapa, kadang malah ada di rumah, ada halal bihalal sekalian untuk pertemuan keluarga dan yang lain-lain. Tentu bukan sesuatu yang
tanpa sebab dilakukannya, punya maksud dilakukannya. Tetapi kalau kita melihat sejarah dan melihat sunnahnya, tentu boten wonten sejarahipun dan tidak ada sunnahnya dari Kanjeng Nabi. Jenengan nate mendengarkan keterangan bahwa bal Ramadan Syawal Kanjeng Nabi ada halal bil halal di rumah siapa atau di tempat mana, nate mireng dereng? Tentu tidak pernah ada. Demikian pula acara saling maaf memaafkan nekbar Id, kemudian ke rumah-rumah saling berkunjung. Nggih zaman Kanjeng Nabi, zaman para sahabat, zaman para tabi'in boten wonten acara yang kalau setelah sholat Id sawalan itu kemudian nopo nggih halal bihalal atau purpuran kalau bahasa Taksikan niku ke rumah-rumah tetangga. Artinya kalau ketemu tunggal atau sedulur kebangetan niku dulur badan ora gelem napa nggih ora gelem bahalal niki boten dosa. Ini kita latihan sesuai ilmu, jadi boten usah merengil. Aku kan pernah tua masih kae sing ngomong ngene. Lah ya boten sing nom mari sing tua nggih boten wajib, sing sepuh teng sing nom nggih boten sunah. Artinya di bab itu perkara adat teng Indonesia. Nek teng Arab bar salat Id bubar nggih boten wonten acara halal bihalal, boten wonten acara silaturahmi nggih teng instansi, teng perusahaan apa teng kantor let rong minggu acara halal bihalal. Ya boten nonton kur teng Indonesia tok. Jadi artinya kalau punya saudara pernah enom badan boten purun sawanteng gene panjenengan boten usah cilik ngati, barang boten wajib boten sunah, hanya napa angsal minta maaf di bulan Syawal. Lan nek minta maaf boten kudu ngenteni bulan Syawal. Salah segruah teng Syawal perek keletan Ramadan tok. Lah nek salah Dzulqa'dah teng Dzulqa'dah nyuwun ngapuran ngenteni Syawal lamun tesih urip. Dzulqa'dah besar surah Safar Mulud terus dugi Syawal kan 11 bulan. Napa salah bulan Dzulqa'dah oleh nyuwun ngapura ngenteni bulan Syawal. Artinya tentu lebih baik tidak nunggu Syawal, lebih cepat lebih baik karena kita tidak tahu kapan akan kembali kepada Allah. Jadi lebih cepat lebih baik meminta maaf boten ngenteni Syawal. Pertama itu. Yang kedua, kalau sudah Syawal niki di lingkungan terkadang terjadi napa naminipun tambahan kegiatan nggih anyar-anyar kemawon. Napa? Ada acara walimatus safar. Nate teng mriki wonten mboten? Walimatus safar, yang mau berangkat haji ngundang sana kadang sedulur tangga membuat acara walimatus safar. Nek teng mriku anu menjadi amalan ibadah baru teng Cigaru niku. Jadi yang mau berangkat haji itu ngundang orang banyak, dibuatlah acara walimatus safar. Teng mriki mboten wonten. Napa mulai wonten sami? Nggih. Nggih. Sami berarti sami. Mungkin nek pun kondur kaji niku ada acara walimah sing kados ajeng mangkat apa mboten? Nggih. Mboten kan sing ada mboten.
nggih antar sing tilik setunggal kali kita member katakanlah. Tapi acaranya mboten nonton kan? Lah niku kewalik maksudnya. Kanjeng Nabi itu nek ajeng tindak amleng-amlengan. Tapi begitu kondur nyembelih wedhus ngundang atau memberikan ke tangga teparo. Ini kan acara kewalik. Ajeng mangkat nyembelih wedhus bareng pun kondur amleng. Jadi itu bab acaranya. Nopo dosa kira-kira nek buat acara begitu? Kalau itu meyakini sebuah ibadah yang harus dilaksanakan, oh ya bid'ah acaranya. Tapi mau berangkat haji biar kosong-kosong sarane pur-puran sekalian acara minta maaf. Kalau itu teng undangannya mboten nyebut walimatu safar kan maksudnya undangannya pun anu dengan kapurih ngerawih acara walimatu safar teng dalepun pak anu umpamanya. Lah kan yang undang sudah memberitahu walimatu safar. Wong walimatu nikah mawon tesih yel-yelan. Artinya sesuai sunnah atau tidak. Nggih sepit niku terbaca mriki sepitan itu walimahnya pun tesih dipertentangkan. Nek niate ibadah, nek niate mbalekaken kondangan teh benten malih judule. Nek niate ibadah walimatu safar dan walimatul khitan niku wau dipertimbangkan coba. Tapi nek memang ajeng dugi satu persatu nek duwe kanca 200 umpamanya waktune cumpet mboten keburu umpamane lah niku diundang sekalian minta maaf kepada sedulur pamitan mau berangkat. Kalau itu dalam rangka meminta maaf mungkin masih mending. Tapi kalau memang dibuat walimatu safar biasanya kan nonton pengawasanipun nggih ditambah wonten nyuwun sewu tahlilanipun wonten anu dan sebagainya jadi acara. Pertanyaan kita bersama zaman simbah buyut kita dulu ajeng tindak haji ngaten apa mboten jal apa zaman Kanjeng Nabi lah kadon. Ini simbah kita dulu kalau mau buat haji atau tetangga kita yang sekarang sudah pada meninggal dulu tahun 50, 60, 70 tahun 80-an niku ndamel acara mekatan apa mboten? Kan kita ingat waktu kita kecil. Jawabannya tentu napa? Injil mboten nonton acara sing mekaten. Dicek sing Mbah Haji seniki. Mbah Haji si A, Mbah Haji B, Mbah Haji anu. Dulu waktu bertindak ya enggak ada acara walimatu safar, Mbok. Lah ini menjadi bagian yang dipertimbangkan kalau mengadakan. Kemudian ada pertanyaan, lah kalau diundang menghadirinya ke pripun? Kalau maksudnya betul-betul walimah, ajeng kaji membuat walimah karena ibadah itu patokannya adalah Kanjeng Nabi. Maka ya sebaiknya tidak menghadiri. Lah kan pantas kalau kita mendoakan kepada muhaji ya nanti berbubaran. Kan boten walimahnya malam ini ngenjang mangkat kaji utawa nek ngenjang mangkate ya bar subuh menemui kan saged. Ini artinya coba dipertimbangkan mengadakan acaranya. Lah terus prakteknya malih. Kalau bab nyuguh bagian yang baik nyuguh tamu. Bab saling mendoakan di acara walimatu safar nek sing diundang tiang kaliatus teng Blandongan sing dongan yang pinten? Lah bok ustaz dedok tau kiai dedok sing donga liyane ngamini kan ngaten. Terus pertanyaan saya, yang mau berangkat haji niku ndongakaken teng sing diundang mboten? Mbok mboten, hanya dia minta maaf, minta didoakan, Mbok. Prakteknya ngaten.
minta maaf dan minta doanya kepada hadirin. Tapi yang mau tindak haji mboten ndongakaken teng sing diundang. Pertanyaan kita, idealnya sama-sama mendoakan, nopo sing ajeng sing tindak sing didongakaken, sing ajeng tindak mboten kudu ndonga. Kalau kita melihat hadis-hadis, justru yang mau pergi itu mendoakan kepada yang mau ditinggal. Lan sing diundang wong 200 niku sing calon kaji niku mboten ndongakaken mari sing diundang, pengine didongakaken tok. Maka idealnya yang mau pergi juga mendoakan. Yang ada minta maaf bagus, tapi kalau mboten ndongakaken bisa dibilang kualik, minta maaf tidak mendoakan, sebaiknya mendoakan. Satu riwayat untuk malam ini karena terkait kebiasaan ini teng mereka pun mulai kathah undangan walimatus safar. Saya juga dapat undangan tapi mboten mangkat. Nek lu mboten mangkat, jujur aja mboten mangkat. Gampang nanti ketemu sebelum berangkat mendoakan. Doa orang yang meninggalkan mau berangkat bepergian, dan ini berlaku mboten ukur nek ajeng tindak haji lan umroh tok, tapi doanya orang yang mau safar dados musafir yang ditinggalkan didongakaken. Kalau jenengan badhe tindakan teng Jakarta, insyaallah 7 hari atau semingguan lah, ya yang ditinggal itu didoakan, baik keluarga maupun tetangga. Rin bok angger onten acara seseorang mau onten kepergian teng Lampung umpamanya, lebok tanggane hormat ngerubung dan yang lain-lain. Seniki Lampung, wong ngajeng maring Korea be orang kasih ngerongok, ngerti-ngerti wis lunga niko. Sing ajeng Koreane ngerti pun lunga. Jadi udah mulai bubar kegiatan yang sesuai sunahnya. Jadi kalau punya keperluan tindakan yang jenengan itu yang ngalaih mendekat kepada yang nopo yang mau ditinggalkan. Demikian dilakukan oleh orang yang mau bepergian, mau meninggalkan Kanjeng Nabi. Itu sowan kepada Kanjeng Nabi, kemudian didoakan oleh Kanjeng Nabi. Kita lihat satu hadis berkaitan dengan doa orang yang mau bepergian, berarti meninggalkan keluarga dan lingkungan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol wadda'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala astaudi'ukallah alladzi la tadhi'u wada'i'uhu. Rawahu Ibnu Majah wa Imam Ahmad bin Hanbal. Saking Abu Hurairah ia berkata, wadda'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwada kepadaku. Wadah niku atau haji wadah, haji perpisahan. Jadi Rasul artinya melakukan perpisahan denganku atau pergi mau meninggalkan aku. Dan saat Rasulullah mau tindakan, faqal Rasulullah berdoa kepadaku. Apa doanya? Astaudi'ukallah alladzi la tadhi'u wada'i'uhu.
saya titipkan engkau kepada Allah, zat yang tidak menyia-nyiakan titipannya. Ini doanya Kanjeng Nabi kepada Abu Hurairah nalika badhe tindakan atau safar. Jadi doa ini tidak hanya kalau mau tindakan haji kemawon. Jangan bari teng Surabaya tigang dinten, ya kepada yang mau ditinggalkan didoakan. Yang kathah napa oleh pesen, oleh ndonga. Nang omah sing hati-hati anu iki kathah, ya bentuknya sih baik, nasihat-nasihat, wasiat-wasiat. Yang mau pergi yang ditinggalkan jawabnya kepripun? Nggih, yang ditinggalkan banyak apa ucapan yang paling sering napa kepada yang mau pergi? Nggih. Haha DJ, hati-hati di jalan. Niki sing paling jan mboten niku. Nggih atos. Itu bahasa yang paling enteng. Ya kalau sifatnya meriki teng Silumuh lah ya bahasa itu mboten masalah. Tapi dia betul-betul mau teng Jakarta, tentang Surabaya, mboten sedina, sebaiknya di samping ngatos-atos teng jalan tambahlah doa dengan yang Rasulullah ajarkan. Tapi ini yang mau tindakan yang donga, bukan yang ditinggal. Astaudiukallah alladzi la tadi'u wada'iuhu. Dadi nek jenengan diundang ngoten walimatul safar, sing dongan niki sing ajeng tindak kaji mari sing diundang. Mboten sing diundang dongakaken, malah doa ini adalah yang mau tindak haji atau umroh kepada yang diundang. Umpama toh mboten mungkin nggih maring ustadz kan mewakili kepada sedulur kita yang mau tindak haji, maka kami mendoakan kepada panjenengan. Doanya dan ini disebutkan astaudiukumullah, tidak astaudiuka tapi astaudiukum, bukan karena kamu sekalian. Saya mendoakan kamu sekalian, astaudiukumullah. Saya mendoakan kamu sekalian. Nek ustadz kiai kan saged ganti domir, wong yang diundang nggak hanya satu orang. Ini kan karena Kanjeng Nabi kepada Abu Hurairah astaudiuka. Nah kalau kiainya makili yang mau tindak haji kepada yang diundang, astaudiukumullah. Niki ustadz yang mewakili ceramah jenengan nate mireng mboten mendoakan kepada yang diundang. Kan mboten, yang ada semoga menjadi haji yang mabrur, semoga doanya panjang kali lebar kali tinggi, tapi tidak mendoakan kepada yang diundang. Padahal mestinya yang mau tindak itu dongakaken kepada yang mau ditinggalkan, terlebih-lebih keluarganya. Ini Kanjeng Nabi Abu Hurairah sedulur nasab sanes kali Kanjeng Nabi kan sanes. Ini artinya mendoakan kepada yang ditinggalkan, baik sedulur kandung maupun tetangga. Ini Abu Hurairah bukan saudara nasabnya, bukan paman, bukan keponakan, bukan nopo-noponya Rasulullah, tapi mendoakan kepada yang ditinggalkan. Dimulai dari kita didandani. Jadi kalau yang pada tindakan ngapalakan dongan iki. Jadi tidak hanya minta maaf dan minta didoakan kepada yang diundang. Nek mboten ngundang, ya mboten dosa. Artinya jenengan tetangga yang dekat, seket, ya dicicil H-20 hari kan sedinten 3 jenengan sing ngendong. Minta maaf sekaligus astaudiukallah. Saya titipkan kau kepada Allah alladzi la tadi'u wada'iuhu, zat yang tidak menyia-nyiakan titipannya. Pamit, mu dicicil nggih lu rampung jane. Wong ngajeng tindak haji kan Sawal umpamanya niki. Dimulai kawit wingi Sawal tanggal 1 lu rampung tanggal. Nah, tapi kalau mau diundang sekalian minta maaf, ya jenengan berusaha mendoakan. Adapun di si tausiah, ya yang tausiah silahkan melakukan perkara baik untuk tausiah. Tapi yang tidak kelihatan, tausiahnya mempeng, ceramahnya mempeng, suguhannya mempeng, dongane sing ajeng tindak mboten nonton itu.
teng mriku tapi teng Majenang belah mriku Cigaru barang. Duga teng mriki. Sami mawon. Saya perhatikan begitu. Loh kok mayoran makanannya, ceramahnya ngundang syekh dari anu hebat sekali, tapi kok yang tuan rumahnya yang bertindak boten dongakaken sama sekali kepada yang diundang. Ini kewalik. Ini pertama. Kalau bisa dibilang kekeliruannya atau kekurangannya kedahipun sing ajeng tindak dongakaken kepada sedulur yang mau ditinggalkan. Terlebih-lebih kepada keluarga. Niku aja teng keluargane pun ya boten donga. Sing tindak haji banyak bapaknya, kadang-kadang teng ibunya, teng anaknya, teng keponakannya sama nggak mendoakan. Nah, ini bagian yang kita perhatikan. Pelengkap daripada yang mau tindakan, yang mau musafir baik haji maupun bukan haji adalah mendoakan kepada yang ditinggalkan. Ini PR-nya ngapalaken astaudiukumullah, nek kataan sing didongakaken nek boten cuma satu, astaudiukallah allazi la tadi'u wada'i'uhu. Dan selama saya mengikuti acara yang dulu mengikuti sedikit pun prai kula boten tumut diundang boten mangkat. Niku napa tidak pernah terdengar yang bertindak haji donga mekaten kepada yang diundang. Kalau ada pertanyaan rumit dari jamaah di tema atau di luar tema waktu saya persilakan. Ini sengaja karena Syawal biasanya pun mulai walimatus safar anu niku acaranya. Undangan-undangannya di antara nek bar halal bihalal gari walimatus safar. Lah nek jenengan keluarga keduga ngengetaken napa pernah paman napa keponakan ya tindak haji napa pernah pakde apa bude anu bude mangke nek wonten acara ngundang tangga nggih jenengan saenipun dongakaken maring sing diundang. Lho ya urung bisa nggih ngapalaken waktu cindak iki dongane. Nek boten pesen maring ustadz atau kiai yang ceramahnya ken makili donga. Jadi boten makili didongakaken rok makili dongakaken itu. Nah, yang terjadi itu ustadz atau kiai yang diundang ken makili donga. Mari sing ajeng tindak haji, boten ken makili dongakaken mari sing ditinggal. Lego sing kekurangannya di situ. Lu perhatikan. Jenengan nate ngrawuhi boten walimatus safar. Kiai yang ceramah setelah itu berdoa. Doanya mendoakan kepada yang ditinggal. Astaudiukumullah alladzi la tadi'u wada'i'uhu. Ada diterjemah, saya titipkan engkau kepada Allah, zat yang tidak menyia-nyiakan titipannya. Nate mboten mireng ustaz cerano dongane ngaten. Lah ini bagian yang sebaiknya kita dandani. Laung aku ta daftar beurung ya nek apal kan bisa marahi mbok pakai keponakan sing ajeng haji. Jadi sebaiknya kita mengawalkan kan mboten kudu tindak haji tok. Mbok duduk wonten keperluan teng Wonosobo seminggu ya pamitannya doanya sama karena mau bepergian judulnya itu. Jadi mboten ngemungaken sing ajeng tindak haji tok. Ini udah saya tuliskan astaudiukallah alladzi la tadi'u wada'i'uhu. Ingin nek mutering gabus monggo diapalakan sarang-sarang atau semoga nanti ada kesempatan saya tuliskan kados riyin saged. Ini bagian yang sudah terbiasa diamalkan tetapi dongane tertinggal, doanya tertinggal sing kathah ngaten. Jadi kalau urusan menyiapkan brengkesan nggih brengkesane utek mboten hamil seminggu nguli wong hajat anu mundur tapi jan urusan dongakaken mboten kedaftar bahkan mboten terpraktekkan. Oh ya kewalik. Sibuk ngurusi donganya dulu kados Kanjeng Nabi ajeng tindakan napa mendoakan kepada Abu Hurairah. Satu. Doa yang mau bepergian setunggal. Sekarang doa yang ditinggalkan. Ini kalau nggak ada yang bertanya lanjut saja. Doa yang mau ditinggalkan itu mandan mirip tapi wonten bentene. Anna ibn Umar kana yaqul lirrajul
Sesungguhnya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar itu pernah berkata kepada seseorang, idza arada safaron, kalau kepengin tindakan atau bepergian safar, udnu minni, yang mau bepergian suruh mendekat kepadaku, suruh datang kepadaku. Uwaddi'uka kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuwaddi'una. Saya akan melakukan doa kepada kamu sebagaimana Rasul kalau berpisah itu melakukan doa perpisahan. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwaddi'una, seperti kalau Rasul berpisah dengan kami. Doanya napa? Fayaqul, maka Rasul kalau mau berpisah dengan kami, beliau berdoa, astaudiullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Jadi seseorang yang mau bepergian, begitu ketemu dengan Rasulullah, yang ditinggalkan itu sinten berarti? Seseorang mau pergi menemui Rasulullah, yang ditinggalkan sinten berarti? Rasul. Rasul mendoakan kepada yang mau tindakan. Doanya apa? Astaudiullah, saya titipkan kepada Allah dinaka, agamamu, wa amanataka, dan amanah-amanahmu, wa khawatima amalika, dan akhir dari amal perbuatanmu. Jadi Nabi itu berdoa kepada yang mau bepergian, saya titipkan agama, amanat, dan akhir pungkasan amalmu kepada Allah. Ini yang mau pergi didoakan seperti itu oleh Rasulullah. Jadi kalau kita ada yang mau safar, baik bepergian ke luar kota maupun ke luar negara maupun haji maupun umroh, mendoakannya astaudiullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Ini doa yang mau safar, ibadah tindakan. Ini berdoa seperti ini. Yang berikutnya, yang ditinggal, yang ditinggalkan. Ini berdoa seperti ini, astaudiullah. Dinaka wa amanataka wa khawatima hadis At-Tirmidzi. Astaudiullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Mboten dawa banget. Jadi harus punya kemampuan berdoa dua-duanya. Nek ajeng tindakan ki saged ndongaken mari sing ditinggal, mbok kadang dengan tindakan
Cilacap telung bengi umpamanya, ya itu safar namanya. Atau teng Purbalingga Tilik Putu seminggu yang di rumahnya ditinggalkan, ya dengan berdoa. Ini mungkin sunnah padatanipun Kanjeng Nabi yang mulai terlupakan. Jadi kita berusaha memulai menghidupkan bagian amalan yang biasa dilakukan oleh Kanjeng Nabi dan para sahabat, diantaranya mendoakan kepada yang mau ditinggalkan atau mendoakan kepada yang mau bepergian. Yang sudah hafal tinggal praktek, yang belum hafal coba kita lapatkan bersama. Astaudiukallah. Nggih. Allazi la tadi'u wada'i'uhu. Nggih, kita ulang. Astaudiukallah. Allazi la tadi'u wada'i'uhu. Nggih, maknanya sudah tadi saya titipkan engkau kepada Allah, zat yang tidak menyia-nyiakan titipannya. Niki nek sing ajeng tindakan. Kalau yang ditinggal, astaudi'ullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Kita lapatkan sesarengan. Astaudi'ullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Nggih. Sekali lagi, astaudi'ullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Jadi kita lebih sering ditinggalkan apa lebih sering meninggalkan jenengan? Napa sering sedaya ninggalakan nggih sering, ditinggal nggih sering. Nggih, biasanya kalau piantun kakung lebih sering meninggalkan. Itu punya ponakannya punya cucu, loh mboten kober jenengan bae Pak sing mangkat kula anu bapake yang tindak pundi Palembang umpama melas atau ditiliki. Jadi yang mau berangkat berdoa, yang ditinggal berdoa. Lah jenengan yang hadir bisa memberitahu kepada yang tidak hadir. Ini yang bapak-bapak yang istrinya tidak hadir, nanti istrinya ditulari. Ini biyungnya nek ajeng lungan donga. Terus yang ditinggal iya donga. Yang ibu-ibu yang hadir bapaknya tidak hadir, nanti memberitahu ke bapaknya, ya bakal ada tindakan donga. Sing ditinggal iya donga. Nah, jadi saling, tidak mencela yang tidak datang. Jadi kewajibannya yang syahid, yang hadir kepada acara yang Rasulullah adakan dulu, hendaknya yang datang memberitahukan kepada yang tidak datang. Sampai hari ini pun kita sama. Boten wah kalau ngajur tuh gelem mangkat, ya yang gelem mangkat memberitahu kepada yang tidak mangkat, kan kepenak. Jadi tidak saling menyalahkan, karena ini kita butuh kebaikan bersama, terutama kalau dengan keluarga ini paling boten. Itu panjenengan ajeng teng Purbalingga seminggu kan boten kudu ngumpulaken tanggane, Mbok. Padahal sama nilainya. Kenapa nek ajeng tindakan teng Jakarta atau teng Surabaya seminggu mboten-mboten walimatus safar? Kok dadak nek ajeng teng Arab dadak walimatus safar? Padahal sama-sama doanya nggih sama. Jadi dengan demikian yang pernah saya sampaikan, khawatirnya boten menyebutkan walimatus safar, pada tangannya diundang, kok aku harap jaluk ngapura, kalau jaluk donga. Ini kan bagian yang boleh-boleh saja. Lagi pengen ngumpulaken dan murni mukhlis mutlak, kepengin didongakaken kalau pengen jaluk ngapura. Setan ini kudu paham, lebih pinter setan licik lunyu. Begitu pun ajeng mulai kumpul, khawatirnya apa? Boten murni, boten
Mboten resik mali atine. Setan nglitiki pinter. Nah, iku wis diumumaken menjenengan anu ngerti arep pangkat kaji kan ngerti kabeh jenengan anu. Lah itu, setan itu pinter, jamin setan lebih pinter. Maka yang hati-hati yang mengadakan meskipun boten undangan walimatus safar, niate ngumpulaken dulur kali tangga, sing hati-hati, setane lunyu licik. Niate wae main, dadi bisa boten main. Nopo malih walimatus safar, wong salat bisa dadakan boten main. Saking dalam ta biasa, mereka biasa, wudu nggih pun biasa, bareng teng jero masjid setannya pinter. Bisa saja hatinya berubah, diapik-apik gerakannya, diapik-apik bacaannya, ya mendapatkan pujian atau mendapatkan perhatian dari jamaah. Ini penyakit para imam, lihat sering imam ini penyakitnya niku. Maka bagian daripada yang kita perhatikan adalah memperhatikan niat. Jadi tadi intinya ngaten berusaha, kalau toh terpaksa, karena terpaksa undane mboten kudu undang-undang ada tindakan. Kalau terpaksa ngundang ngumpulaken, perhatikan jangan sampai kalah oleh setan, dandani niatnya. Kalau pas menceng diperhatikan. Terus jangan membuat walimatus safar. Gitu undang lauten peryogi. Sekalian ajang nyuwun maaf. Lah gitu kan penak, nggak usah malah bikin uleman harap menghadiri walimatus safar. Berangkat hajinya Pak anu dia malah ajeng mboten ngarani pamer nyatane dideng-dengaken. Tapi nek urusan ati. Tapi yang dohir niku ngedeng-gedengaken yang ajeng mangkat kaji niku sing kelihatan niki. Atine mboten ngerti. Nggih, maka dengan demikian padahal nek empun dicampuri riya, amal apapun boten kanggo gawe. Sing kudune hajinya mabrur menjadi hajinya mabur. Karena akan ngaten yang sholatnya kudunya diterima makbul, jadi mabur. Maka dengan demikian perhatikan, berusaha saged donga. Ini doa yang pertama. Jadi kepada yang ditinggalkan, mendoakan kepada yang mau berangkat bepergian, baik bepergian keluar kota maupun keluar negara maupun haji. Ini sebaiknya yang ditinggalkan pun mendoakan, saya titipkan agama, amanat dan pungkasan ngamalmu kepada Allah. Ini kan jadi peringatan juga sih, ajang tindakan. Duh, mulai aku janjian pengen ketemuan karo kanca lawas miyen jere. Kan peringatan tadi jadi doa. Lah kalau itulah bokor main. Minim itu karena apa? Saya titipkan engkau kepada Allah apanya? Agama, amanat dan pungkasan ngamal panjenengan. Ini yang ditinggalkan doanya seperti itu, sebagaimana Rasul memberikan doanya kepada yang mau bepergian. Ini sama. Yang tadi Rasul memberikan contoh saat Rasul mau tindakan, doanya kepada Abu Hurairah, astaudi'ukallah alladzi la tadi'u wada'i'uhu. Dan begitu ada yang mau bepergian, Rasul pun memberikan contoh mendoakannya, astaudi'u Allah, astaudi'ullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Yang ketiga, doa yang mau ditinggalkan oleh orang yang bepergian, saya bacakan, saya minta waktu. Yang kedua, doa orang yang ditinggalkan oleh orang yang mau bepergian. Satu riwayat dari Anas bin Malik qol, ia menyatakan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, dan ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini uridu safaron, saya mau bepergian. Badhe napa? Mau safar. Ini tidak saya mau umroh, saya mau haji, tapi hadisnya saya mau
safar. Fazawidni, maka belilah aku bekal, bekalilah aku. Ini orang yang mau bepergian datang kepada Kanjeng Nabi. Ini kalau tadi orang yang mau bepergian suruh mendekat ke Kanjeng Nabi, didongani. Kemudian ini berarti doa orang yang mau ditinggalkan. Ini sama, datang orang kepada Kanjeng Nabi minta diberi bekal. Qol, maka Rasul bersabda atau berdoa, zawadukallahu taqwa, saya bekali engkau dengan ketakwaan. Semoga Allah memberikan bekal takwa kepada engkau. Qala zidni, orang yang mau bepergian itu ngenyang, tambahkan ya Nabi lah sing sejene. Qol wa ghafara dzambaka, dan semoga Allah mengampuni dosamu. Qol zidni bi abi anta wa umi, tolong tambah demi bapak dan ibumu, duh Kanjeng Nabi, demi bapakku dan ibu, bapak dan ibuku. Bi abi anta, demi bapakmu, wa umi, dan demi ibuku. Tambah lagi Kanjeng Nabi. Qol, Rasul berdoa lagi, wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta, semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepadamu dimanapun engkau berada. Jadi doa yang kedua, doa yang ditinggalkan, ini kan Nabi ditinggalkan. Ada orang mau bepergian datang kepada Kanjeng Nabi, duh Kanjeng Nabi tolong beri aku bekal, mboten cung 1000 dinar, mboten cung 1000 dirham. Rasul membekalinya dengan doa, zawadakallah at-taqwa, semoga Allah memberikan bekal takwa kepada engkau. Tambah Kanjeng Nabi, wa ghafara dzambaka, semoga Allah mengampunimu. Tambah Kanjeng Nabi, wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Hadis Imam At-Tirmidzi sama. Jadi doa yang lain adalah zawadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka. Ini kan hadisnya mboten ditinggi sedaya, doanya dikumpulkan. Berarti zawadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka, kemudian wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Ini doanya yang mau ditinggalkan. Dan jangan bisa mendoakan kepada yang mau bepergian. Kalau yang mau haji atau umroh mboten kudu pas acara. Banyak acara tanggal seniki 3 doso ngenjang punya acara Walimatus Safar, tindaknya tanggal 8, ya jangan tanggal setunggal saged mendatangi mendoakannya. Jadi mboten kudu pas wonten acara. Belum atau tidak ada acara pun sebaiknya mendoakan kepada yang mau tindakan. Kalau tangga pas tapas miring, wow, ini tuh kerasnya gede temenan nu. Pokoknya kalau tahu-tahu ki anu bapaknya arep Surabaya kapan ngenjang tanggal anu, lah jenengan usahakan mendoakan kepada dia yang mau tindakan, tahu. Sama, jadi prioritas doa yang diberikan kepada yang ditinggalkan maupun yang meninggalkan bukan hanya saat mau tindak haji lan umroh kemawon. Begitu yang dapat kita bahas untuk malam hari ini. Dan kalau ada pertanyaan dari jamaah waktu saya persilakan. Pilih nonton, monggo. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggih. Akikah. Nggih. 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 Nggih.
Baik. Nggih. Nggih. Baik. Berkaitan dengan umroh wada, naik hadis yang persis menyatakan umroh wada mboten ditemukan. Tapi maksudnya hajinya dilakukan dulu kemudian baru berumroh, ini meskipun mboten disebutkan namanya umrohnya umroh perpisahan kali Mekah kali Ka'bah. Mengatakan terkait itu. Nggih, khusus umroh tok. Kalau umroh wadaknya kemawon, seperti saya sampaikan tadi, bahwa tentu tidak atau janggal atau mana keterangannya memang sulit menerima atau mendapatkan keterangan umroh wada. Kalau ada haji wada kan tidak harus niat haji wada. Hanya Rasul pernah melakukan haji namanya haji wada karena berpisah dengan kita atau dengan sahabat waktu itu, disebut haji wada. Meskipun nggak disebutkan, hakikatnya kalau umrahnya umrah wada, ajeng berpisah itu. Hanya kadang ada yang umroh lagi kan ngaten. Nah, jadi kalau meniatkan umroh wada, landaknya yang umroh mali kepripun? Maka tidak meniatkan umroh wada, ngaten terkait umroh wada. Dan Kanjeng Nabi umrah mboten namung ping kalih, mboten namung ping 3. Sebelum haji, Rasul berumrah sebanyak 4 kali umroh. Ngaten. Jadi tidak harus meniatkan umroh wada. Yang ada tawaf wada, nggih. Ngaten sementara sebab itu. Nggih. Nggih. Ya artinya kalau mau melakukan hal seperti itu berarti umrohnya 2 kali. Empun umroh rampung medal saking wilayah njur ngambil mikot lagi umroh malih niku. Ya mboten masalah ajeng ngenjang malih mboten masalah, penting umroh. Yang penting acaranya dibuat seperti yang Rasulullah tuntunkan. Jadi saged umroh bolak-balik. Tapi ampun diniati umroh wada gitu. Karena itu harus ada keterangannya. Kalau bab itu kan umroh nggak cuma sekali nggak ada masalah. Tapi kalau diniati umroh wada harus ada keterangannya karena niat itu menjadi penentu. Paling ngaten masalah itunya. Nah, kita maksimalkan babnya nanti. Nggih, disambung. Terus yang lainnya tadi akikah atau niat nyembelih. Kalau niat nyembelih yang di luar kurban dan akikah tidak ada tuntunan resmi. Yang penting saat menyembelih melakukan zikir, artinya bismillah. Biasanya dilengkapi dengan takbir. Bismillah Allahu Akbar. Tapi kalau tentang akikah ada riwayatnya Allahumma minka walaka. Salah satu begitu riwayatnya, Allahumma minka walaka. Allahumma taqabbal hadza akikah fulan, sebutkan. Terus bismillah Allahu Akbar. Jadi untuk akikah memang menyebutkan akikahnya siapa. Jadi bukan akikahnya yang lahir namanya siapa?
oh belum diberi nama, justru akikah itu penting dilakukan hari ke-7, sudah disiapkan namanya, bukan akikah bapaknya yang disebutkan. Akikah pak mertawi krama yang lahir poniem umpama, ya pun yang lahir poniem ya atas nama yang lahir, bukan atas nama yang orang tuanya. Gitu. Jadi nama yang lahir, nama bayinya disebutkan saat menyembelih, terus bismillah Allahu Akbar. Allahumma hadza minka walaka. Hadza aqiqatu fulan. Oh, bismillah Allahu Akbar saged ngambeuten kangge takobal. Riwayatnya banyak. Lah, bagaimana kalau saat akikah kok ditambah acara? Ada nopo? Doakan kepada yang sudah sumare atau yang sudah meninggal. Lah kalau mendoakan saja boleh. Allahumma gfir, sebutkan namanya umpamanya boleh. Mau umum Allahumma gfir lil mu'minin kan boleh. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat nggih boleh. Tapi kalau dibuat acara setelah itu dikirimkan pahalanya untuk yang sudah meninggal, ini yang tidak ada tuntunannya. Jadi pas orang diundangkan menikmati akikah, yang donga mendoakan kepada leluhur yang sudah meninggal tidak ada masalah. Tetapi yang masalah ngirimaken ganjaran gesing pun meninggal. Doanya kan begitu. Yang masalah adalah mengirimkan pahala bacaan tasbih, tahmid, takbir, tahlil, sholawat dan semuanya termasuk bacaan Qur'annya. Allahumma thwab ma qara'nahu min kalamikal azim wa ma shallainahu wa ma sabbahnahu wa ma halalnahu hadiatan khususon liruhi fulan. Nah ini yang harus diperhatikan, ada nggak dalilnya? Tapi kalau umum diundang makan untuk akikah, setelah itu sambil mendoakan kepada yang sudah pada meninggal, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, ya tidak ada masalah. Mboten ngirim ganjaran. Mengatakan sementawis. Oke, baik. Mengenai akikah usia yang sudah bukan waktunya, sebelum dijawab kita bertanya bareng. Kalau seorang anak dilahirkan yang wajib, bukan malah tidak wajib hukumnya, yang mestinya melaksanakan amalan sunnah, kan sunnah itu akikah. Sunnah akikah niku bayi sing nembe lahir tumbas wedhus napa bapak ibune? Lah kan bapak ibunya. Lah kalau setelah bapak ibunya dulu belum akikah, ya sudah tidak ada peluang untuk melaksanakan sunnah akikah. Ini rata-rata yang ada itu pelaksanaannya sudah bukan waktunya. Dengan tidak ada alasan apa-apa. Waktu ada, kesempatan ada, sehat. Sedikit pun Nisa dereng niki sedikit. Waktu Nisa udah sekarang sudah Isa. Lah jenengan mau nganggur dan gak ada acara apa-apa. Sedikit salat maghrib sah mboten? Tentu tidak sah, syaratnya adalah manjing waktunya. Kecuali tadi di perjalanan musafir atau sakit tertidur pokoknya nek mau nganggur mboten nonton sakit, mboten nonton alangan, mboten nonton tindakan, tidak ada acara apa-apa, tidak sholat maghrib, seniki sholat maghrib sah mboten sholat maghribnya? Ya mboten sah karena bukan waktunya. Dulu duit nyekel, duit ada, orang tuanya waktunya ada. Eman-eman mboten akeh kok langgo monggo akeh kok meninggo liyane bae. Lah siki jenengan ngakoke awake dhewek. Permasalahannya hadisnya itu tidak sahih. Tentang kana Rasulullah SAW aqqa li nafsihi wa huwa fi sekian-sekian. Rasulullah mengakekahkan dirinya sendiri saat beliau berumur sudah
bukan anak umur sekian sekiannya sudah usia dewasa. Hadisnya tidak sahih, onten hadis tapi tidak sahih. Maka tidak sahih pula melaksanakan akikah di usia sudah dewasa. Jadi mayoran tok niku pahala akikahnya tidak ada. Gimana didandani di hari ke-7, ampun hari ke-4, ampun hari ke-40 tahun. Gitu, jadi hari ke-7 kalau sudah tidak ada, ya hilang peluang mengamalkan sunnahnya. Lah nek nggih leres yang marahi ya ustadz ya kiai memang permasalahannya, tapi ini kan badan ibadah. Lah nek ajeng ibadah pelanggaranipun Kanjeng Nabi sanes ustadz sanes kiai ini pun, karena ustadz dan kiai punya peluang keliru, mungkin aja keliru. Lah bab niku tentu kita bisa melihat dengan ilmu, meskipun boten pinter dalil kan bisa menerbak. Jenengan ajeng ba'diyah qobliyah subuh. Yang utama kan qobliyah subuh niku diantara salat sunat. Begitu jam 09.30 niku qobliyah subuh sah mboten? Yang ngenteni ajeng subuh malih qobliyah. Permasalahannya apa? Lairnya mboten ping pindho. Berarti akikah hari ke-7, ya kan nggak bisa nunggu hari ke-7 lagi. Ya berarti memang sudah hilang peluang akikah, wong itu sunnah. Nah, terus jenengan pengen qobliyah subuh, tapi karena kesel ngelilir empun komat. Nek sesekali boleh habis sholat qobliyah subuh. Karena apa? Ada sahabat yang pernah, jenengan kok sholat apa jenengan? Ini Kanjeng Nabi yang tanglet. Saya tadi tidak sempat sholat qobliyah subuh Kanjeng Nabi. Tidak sholat qobliyah fajar. Kanjeng Nabi tidak melarang. Kanjeng Nabi diam. Berarti kalau keadaan tertentu, tapi ampun rutin qobliyah subuh, bar subuh terus ampun. Karena keadaan tertentu boleh dengan qobliyah subuh karena keadaan tidak sempat melaksanakan. Tapi ampun disengaja. Lah kok qobliyah anu bar subuh bae sahabat bae tau nglakoni, dan Kanjeng Nabi mboten nglarang. Yang hadisnya sahih saja pelaksanaannya ya seperti sahabat tadi mboten nggo pedinan. Nah sementara akikah tadi mboten lahir ping pindho. Hari ke-7-nya ya cuma sekali. Ini bedanya nek salat wonten subuh malih nek lahir namung sepindah. Tapi apun ngeden ngibadah sing mboten wektune. Ya untuk ibadah yang lain kan pahala peluangnya banyak. Marasnya malah boten ketampak. Jadi melihat keterangan dan amalan para sahabat dan tabi'in, tidak ada yang akikah sudah dewasa mengakikahkan diri sendiri maupun mengakikahkan anak. Waktu lahiran anak saya dan saya lagi tidak punya uang. Sekarang duit saya miliaran. Apa anak yang sudah 25 tahun diakikahi? Nah itu bagian yang tidak ada contohnya, maksudnya mekaten menjadi bagian yang harus diperhatikan karena sudah bukan waktunya. Ada yang lain? Insya Allah mekaten sementawis. Oke. Silakan nambahi monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Contoh? Oh, nggih. Prakteknya. Nggih. 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 Baik. Permasalahannya untuk amalan haji itu Rasul memberikan keterangan
bahwa amalan haji yang mabrur, artinya yang baik sesuai syariat, baik caranya dan benar niatnya, itu tidak ada pahala lain kecuali surga. Karena Rasul yang sudah memberikan terkait haji itu, istilah yang lebih dilekatkan, disematkan oleh Kanjeng Nabi adalah haji yang mabrur, pahalanya surga. Maka otomatis tentang haji mendoakannya langsung seperti Kanjeng Nabi memberikan arahan. Kalau mabirun itu baik, mabrur itu haji yang dibaikan. Haji yang kondisinya baik gitu di mata Allah Ta'ala, maka tidak ada pahala lain kecuali surga. Kalau birun itu kebaikan, mabrurun yang dibaikan. Nah, kalau haji itu dibaikan dan di mata Allah diakui baik, maka pahalanya surga. Napa wonten sing mboten baik? Ya wonten. Kalau memang di situ melanggar larangan-larangan haji, sudah melanggar, tidak melakukan denda lagi, diem, ladak betul lapar, betul kewenangan. Makanya dengan haji dengan istri, satu dari hal mboten kuat nyengklengaken berhubungan badan, mboten membayar denda, tidak melakukan puasa sebagainya, kan tidak mabrur. Hanya orang melihat dia sudah pulang berhaji, padahal dia melakukan pelanggaran yang di mata Allah Ta'ala nanti akan diungkap. Maka yang baik hajinya akan menjadi pahala surga. Lah, amalan kok makbul, qabala yakbulu itu artinya diterima, menerima. Ya, qabil itu nikah, saya terima nikahnya itu. Makbul itu yang diterima. Nah, jadi kalau doa semoga makbul, semoga diterima. Makatan perbedaannya. Lah, terkait hitungan harinya, seorang anak lahir umpamanya ba'da zuhur tadi mama, hari Kamis, berarti hari ke-7 nanti hari Rabu. Mboten Kamis malih, nek Kamis hari ke-8. Kelahir tadi Kamis ba'da zuhur. Lah kalau lahirnya seniki bareng Isa niki lahiran. Hari ke-7-nya kapan berarti? Hari ke-7-nya berarti ngenjang Nggih. Tapi kalau yang nasional kan jam 12. Nggih. Baik. Yang kita lihat Rasulullah. Kalau nasional kan sebelum ada Indonesia, Rasul sudah ada duluan. Lah, artinya dihitungnya bukan jam 4, juga bukan jam 00. Nek empun maghrib berarti sudah ganti tanggalnya. Berarti nek lahirnya seniki berarti masuk hari Jumat. Yang acaranya Kamis. Itu kan masuk Jumat. Tapi ampun bar maghrib malih ngenjang Kamis saya sebelum maghrib. Jadi waktunya kan dari maghrib ke maghrib lagi. Nggih. Pelaksanaan sholat Id tanggal 1 Syawal. Nek wau wonten hilal, sekarang itu sudah tanggal 1 Syawalnya, bar maghrib udah 1 Syawal. Hanya pelaksanaan sholat Id boten bar maghrib, boten bar Isya, waktu duha. Makaten. Jadi untuk patokannya adalah maghrib. Demikian pula kalau mau memberikan zakat fitrah, lare babaran malam takbir. Jam pinten? Jam 6 luwih seprapat. Mun maghrib dereng niku. Insyaallah jam 6 lah, berarti mboten kudu fitrah. Lu lahirnya kan malam takbir. Ya jadi malam takbir sudah tanggal 1 Syawal. Yang wajib difitrai yang hidup waktu Ramadan. Lahir jam 5 lebih 22 malam takbir, ya maka bar maghrib difitrai atau sederek salat Id difitrai. Karena apa? Dia hidupnya adanya adalah tasir Ramadan kurang 7 menit.
Makanya maghrib jam 5.43, lahir jam 5.38. Kan dereng maghrib. Ya, itu dia Ramadan menjelang Syawal dan hanya kurang 8 menit tok gitu. Jadi perhatikan. Jangan sampai lahirnya dereng maghrib mboten dipitrai, atau jangan kebablasan wong pun maghrib keliwat lahir lawan malam takbir mawon. Ya mboten kudu, belum hitungan wong dia lahirnya bulan Syawal. Sementara yang wajib difitrahi adalah yang ada saat di bulan Ramadan. Makaten untuk memperkuat terkait ngitung hari ketujuhnya. Baik, yang lain ditunda. Kita pandang cukup malam hari ini. Mohon maaf atas khilafnya, dan kita tutup kajian pada malam ini dengan hamdalah dan doa kafarat majelis sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.